Halo assalamualaikum semua, melanjutkan video sebelumnya, yuk langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like dan komennya dulu. Oke langsung ke ceritanya. Semuanya menjadi sunyi. Merah memancar keluar dari Tangsan, udara benar-benar berubah menjadi kristal merah samar, berkilau dengan 10.000 sinar cahaya dari sinar matahari yang menyiram pepohonan. Tidak jauh dari sana, sebuah bayangan besar perlahan muncul dengan sendirinya, matanya yang dingin masih dipenuhi rasa takut yang kuat, bukankah itu Pit Spider Emperor? Tangsan menusuk trisula ke tanah, menggunakan tangannya untuk menutupi mata Xiao Wu saat sinar merah melintas di matanya. Hancurkan! Suara retak yang renyah langsung membawa musik kepikiran, beresonansi di hutan sunset yang padat seperti pecahan botol perak. Ketika cermin pecah, gambar di cermin secara alami juga akan pecah. 7 ahli Spirit Hall, termasuk 3 Spirit Sage, langsung berubah menjadi kabut berdarah yang tersebar di udara. Mereka benar-benar tidak lemah, tetapi mereka menghadapi Tousan Hands Douluo Tangsan. Ketika kekuatan tingkat judul Douluo menggunakan kemampuan roh 100.000 tahun, bahkan judul Douluo yang sama mungkin tidak keluar tanpa cedera, apalagi ketika ada kesenjangan yang sangat besar dalam kekuatan roh. Menghapus skuad Master Roh Kekaisaran Roh yang begitu kuat bukanlah hal yang sulit bagi Tangsan. Setelah latihan di Pulau Seagot, Tangsan saat ini benar-benar berubah, menjadi bagian dari kekuatan puncak di benua Douluo. Pit Spider Emperor tidak berubah menjadi debu. Tentu saja itu tidak berarti kekuatannya sudah cukup untuk menjawab kemampuan roh ke-800 tahun Tangsan, tetapi karena itu masih tidak bisa dihancurkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Tangsan menyerap cincin rohnya? Meski begitu, lebih dari 50.000 tahun tubuh Pit Demon Spider ini telah berubah menjadi gumpalan daging yang rusak di tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Yang mengecewakan bagi Tangsan adalah bahwa meskipun Kaisar Laba-Laba Pit ini telah mati dalam ketakutan luar biasa, itu tidak meninggalkan tulang roh apapun. Ini menunjukkan betapa sulitnya menghasilkan tulang roh. Tunggu aku, Xiao Wu. Tangsan duduk bersila. Kekuatan mental level tanpa batasnya tentu saja tidak membutuhkan usaha apapun, menarik dengan lembut dengan aura roh, sebuah lingkaran hitam terbang keluar dari mayat Pit Spider Emperor yang rusak, menyelimuti Tangsan. Seagot Trident Blade di dahinya cerah. Tangsan tidak mau mengambil risiko. Karena cincin roh ini akan menggantikan posisi cincin roh keempatnya, meskipun Seagot Douluo Bosaiksi berkata dengan pasti tidak akan ada masalah, itu adalah pertama kalinya Tangsan mengalaminya dan jadi dia secara alami dengan hati-hati melepaskan cahaya Seagot, untuk mencegah kecelakaan. Pada saat yang sama, Blue Silver Domain-nya juga mulai menyebar bersama dengan kekuatan mentalnya. Efek alam tanpa batas dimulai. Saat ini, apakah roh binatang atau manusia, jika mereka datang dalam jarak 1 km dari Tangsan, mereka akan segera memasuki sesuatu seperti labirin, tidak dapat menjangkau dia tidak peduli apapun itu. Seluruh penyerapan cincin roh jauh lebih cepat dari yang diharapkan Tangsan dan tidak ada kesalahan dalam penanganannya juga. Dengan bantuan cahaya Seagot, tubuhnya seperti ikan paus yang menghisap air, menghirup roh Kaisar Pit Spider berdering ke dalam tubuhnya dan kekaguman cahaya Seagot membuat cincin roh yang semula berjuang itu menjadi sangat jinak. Tangsan sekarang tidak memiliki masalah dengan menyerap cincin roh 100.000 tahun dan juga memiliki dukungan kekuatan roh peringkat 91. Seluruh proses penyerapan hanya membutuhkan waktu setengah batang dupa, sebelum cincin roh hitam pekat muncul di sekitarnya, mengembalikan Blue Silver Emperor ke 5 cincin roh. Saat Tangsan menyelesaikan proses penyerapan, di dalam dirinya agak bingung. Karena dia jelas merasa bahwa atribut fisiknya telah naik sedikit lagi. Tetapi,
Ketika dia sebelumnya menanggalkan cincin rohnya sendiri untuk membantu Xiao Wu bangkit kembali sebelumnya, dia tidak merasakan atribut fisiknya melemah. Mungkinkah dia juga bisa memiliki penguatan kedua? Meskipun efek 5 cincin roh yang hilang hanya membuat porsi yang sangat kecil, penguatan baru seperti itu masih terlalu mengejutkan. Hanya dengan kecerdasan Tang San, dia tidak perlu merenungkannya terlalu lama untuk menemukan penyebabnya. Dengan segala alasan, ketika dia menuangkan cincin roh ke Xiao Wu telah merusak vitalitasnya dan tidak hanya atribut yang meningkat dari cincin roh telah menghilang, mereka juga harus jauh berkurang dari cedera. Tapi, Tang San memiliki surga memberkati tulang belakang kaki kanan Kaisar Perak Biru dan meskipun ia terluka parah, kemampuan restoratif yang kuat. Kebakaran api tanpa batas, angin musim semi menghirup kehidupan baru tidak hanya memulihkan tubuhnya dari waktu ke waktu, itu benar-benar juga mengembalikannya, dengan kondisi puncak sebelumnya. Efek samping negatif dari kehilangan cincin roh dengan demikian dilawan. Kemampuan tubuh mati Bibi Dong benar-benar kuat, tetapi mendekati subjek dari sudut tidak pernah sekarat, sementara tulang kaki Kaisar Perak Biru Tang San digunakan untuk memperbaiki. Meskipun itu tidak bisa menjaga Tang San dari kematian, tidak peduli seberapa serius cederanya, itu bisa merawatnya selama dia masih menarik napas dan tulang kaki tidak hilang. Mungkin itu level yang lebih rendah daripada Bibi Dong's Unding Body, tetapi setelah Tang San bisa sepenuhnya menggunakan kemampuan tulang roh ini setelah mencapai tingkat judul Douluo dan menerapkan efeknya pada orang lain, efek tulang kaki Kaisar Perak Biru bahkan bisa melampaui Bibi Dong. Death Spider Emperor ke-9 kemampuan roh. Ada apa? Apakah ada konflik? Xiao Wu bertanya sedikit dengan tidak sabar. Dia mungkin lebih peduli tentang pemulihan cincin roh Tang San daripada dirinya. Tang San telah menunjukkan bakat luar biasa sejak ia pertama kali melangkah ke dunia Master Roh, kebanggaan satu generasi dan Xiao Wu benar-benar tidak ingin kekasihnya kehilangan kemampuan cincin rohnya untuk menyelamatkannya. Terutama setelah melihat penampilan heroik Tang Hao bahkan setelah masa jayanya, perasaan semacam ini telah tumbuh lebih intens. Tang San tersenyum dan menarik tubuh Xiao Wu yang lembut ke pelukannya. Jangan khawatir, semuanya biasa saja. Sepertinya saya tidak hanya tidak kehilangan apa-apa saat membangkitkan Anda, tetapi juga ada hadiahnya. Mengambil semua cincin roh lagi akan meningkatkan kekuatanku lebih jauh. Setelah semua cincin rohku pulih, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung bahkan jika kita bertemu dengan Bibi Dong lagi. Xiao Wu berkata, kalau begitu mari kita bergegas dan mencari cincin roh yang cocok untukmu. Tang San mengangguk, itu mudah. Saya pikir saya bisa mengembalikan cincin roh Kaisar Perak Biru paling banyak dalam 3 hari. Setelah mencapai kekuatan tingkat judul Douluo, saya benar-benar mengerti betapa besar manfaat roh kembar. Itu tidak mudah bagi judul Douluo untuk berburu binatang roh 100.000 tahun, lagi pula, mereka terlalu sedikit. Tapi membunuh binatang roh kualitas pertama masih terlalu sederhana. Bahkan jika judul Douluo biasa dapat membunuh satu itu tidak berguna bagi mereka, cincin roh mereka dipenuhi. Tapi saya berbeda. Saat ini aku masih kekurangan lebih dari 10 cincin roh. Jika aku bisa membunuh binatang buas pada tingkat yang sama dengan Kaisar Laba-Laba Pit, aku akan jauh lebih kuat daripada judul Douluo biasa. Bahkan yang lebih penting, jauh lebih mudah bagi saya untuk menemukan binatang buas yang saya butuhkan di hutan daripada Tuan Roh biasa. Blue Silver Domain dapat dengan mudah menemukan mereka untuk saya. Keduanya menghemat waktu dan menemukan yang terbaik. Memang jika itu dalam keadaan biasa, menemukan beberapa cincin roh dari jenis binatang roh tingkat tinggi yang sama mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi Blue Silver Domain memiliki mata di mana-mana di hutan sunset ini, membuat proses ini jauh lebih mudah.
Selama 3 hari berikutnya, Tang San mengandalkan Blue Silver Domain dan kekuatan mentalnya yang tak terbatas dan cukup yakin menemukan 4 cincin roh lain yang ia butuhkan di antara binatang roh yang melimpah di Sunset Forest, yang membentuk 9 cincin roh biru. Kaisar Perak dan seluruh prosesnya benar-benar mulus. Pada saat yang sama, dia juga membantu Xiao Wu menemukan cincin roh yang cocok untuknya. Meskipun tidak ada banyak binatang roh dengan lebih dari 50.000 tahun budidaya, mereka sama sekali tidak langka seperti binatang roh 100.000 tahun. Hanya, setelah penjarahan Tang San kali ini, hampir setengah dari 50.000 tahun atau binatang roh yang lebih tinggi di hutan Sunset dimusnahkan. Selain memulihkan 9 cincin Kaisar Perak Biru, Clear Sky Hammer-nya juga menyerap 2 cincin roh. Semua cincin roh adalah 50.000 tahun atau lebih tinggi. Alasan mengapa dia tidak menambahkan lagi cincin roh ke Clear Sky Hammer benar-benar bukan karena tidak ada lagi binatang roh 50.000 tahun di Sunset Forest, melainkan karena tidak ada yang cocok dengan Clear Sky Hammer. Clear Sky Hammer adalah roh tipe alat serangan kekuatan terkuat dan juga roh kedua Tang San. Berbeda dari mengembalikan cincin roh Kaisar Perak-Perak, Tang San sangat pilih-pilih tentang setiap cincin yang ditambahkannya. Memegang sikap bukannya pergi tanpa daripada dengan pilihan di bawah standar, dia benar-benar tidak akan bertindak kecuali itu sangat cocok. Hanya meski begitu, setelah 2 roh besar Tang San memiliki 12 cincin roh, tubuhnya juga telah berubah sekali lagi. Dengan bantuan cahaya seagot, atribut yang diperbesar secara alami tidak akan menjadi ancaman bagi tubuhnya. Cahaya keemasan di kulitnya semakin mencolok, di malam hari itu bahkan akan membuat Tang San bersinar dengan sendirinya. Tang San menemukan melalui pemeriksaan internal bahwa tulang-tulangnya sudah mulai menunjukkan warna emas yang samar. Dia samar-samar merasakan bahwa, apakah itu kulitnya atau tulangnya berubah menjadi emas, itu sangat mirip dengan tubuh emas terkalahkan yang dia miliki dengan tulang roh Xiao Wu. Grandmaster pernah mengatakan kepadanya bahwa tubuh emas tak terkalahkan juga memiliki batas, hanya saja tidak ada yang pernah menembus batas ini saat menghadapi Tang San. Menurut penelitian Tang San, batas ini mungkin adalah perbedaan antara peringkat 99 dan peringkat 100. Jika peringkat 100, maka bagian tak terkalahkan tubuh emas terkalahkan mungkin tidak berguna. Tetapi perubahan pada tubuhnya ini tidak diragukan lagi mengejutkan Tang San. Dia samar-samar merasa bahwa jika kulit, tulang, otot dan darahnya semua berubah warna keemasan yang sama dengan tubuh emas tak terkalahkan, maka tubuhnya benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan. Serangan di bawah level dewa sama sekali tidak efektif. Pada saat yang sama, saat jumlah cincin rohnya bertambah, kecepatan penyerapan cincin rohnya juga tumbuh lebih cepat. Ketika dia menyerap cincin roh kedua belasnya, dia menyelesaikannya hanya dalam beberapa napas. Meskipun dia tidak pernah menemukan keberadaan 100.000 tahun di Sunset Forest, Tang San masih puas. Ketika cincin rohnya yang sekarang menyala, dia mungkin menakuti orang-orang. Susunan cincin roh Blue Silver Emperor adalah sebagai berikut: hitam, 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 merah, hitam, merah, merah, merah. Efek cincin roh dari roh pertama ini bahkan melampaui yang kedua dari Bibi Dong. Tang San masih tidak berpikir dia bisa mengalahkan Bibi Dong, tetapi memblokir untuk sementara waktu seharusnya tidak menjadi masalah. Setidaknya kekuatannya saat ini seharusnya tidak kurang dari peringkat 97 pedang Douluo Chenshin. Tentu saja, ini termasuk seagot trident. Lagi pula, mulai dari peringkat 95, budidaya akan berlipat ganda dengan setiap peringkat. Hari itu ia menghadapi Bibi Dong dan melarikan diri dalam keadaan utuh. Keberuntungan dan kemampuan khusus Tang San serta efek domain dari 2 binatang besar itu semua memainkan peran utama. Hanya saja, Tang San masih sangat merasakan kesulitan meningkatkan kekuatan rohnya setelah mencapai peringkat 90.
Dia telah menyerap 7 cincin roh 50.000 tahun berturut-turut, tetapi kekuatan rohnya hanya naik kurang dari 2 peringkat. Saat ini kekuatan rohnya adalah peringkat 92, dekat dengan peringkat 93. Rasanya seolah-olah, jika dia tidak menyerap cincin roh 100.000 tahun, bahkan jika dia mengisi cincin roh Clear Sky Hammer, akan sangat bagus jika kekuatan rohnya bisa mencapai peringkat 94. Tidak heran judul Douluo sering membutuhkan 10 tahun untuk naik satu peringkat. Apa yang paling menyenangkan Tang San selama 3 hari ini, adalah panen tulang roh. Tingkat di mana binatang roh 50.000 tahun menghasilkan tulang roh tidak rendah dan termasuk binatang roh untuk cincin roh Xiao Wu, sama sekali 8 binatang roh 50.000 tahun menghasilkan 2 tulang roh. Salah satu dari mereka bahkan adalah tulang roh tengkorak yang sangat cocok untuk Xiao Wu. Tang San segera membuatnya menyerapnya. Dan setelah Xiao Wu menyerap cincin roh dan tulang roh, tingkat kekuatan rohnya yang sebenarnya juga terungkap, mencapai peringkat 76. Ketika dia belum menerima hadiah dari uji coba tingkat pertama, kekuatan rohnya naik ke tingkat seperti itu sama sekali tidak kalah dengan Shrek Seven Devils. Xiao Wu saat ini juga akhirnya naik ke level Spirit Sage. Tulang roh yang diserapnya disebut tengkorak pesona kondensasi. Dia mendapatkannya dari budidaya Fox Eyed Cham Fox yang berusia 60.000 tahun yang menghasilkan cincin roh ketujuh. Setelah mendapatkan tulang roh ini, kemampuan roh kedua Xiao Wu, pesona, diperkuat secara eksponensial. Tang San pernah mencoba serangan pesona Xiao Wu dengan kekuatan mentalnya ditahan di dalam. Dia segera menilai bahwa efek pesona Xiao Wu sudah cukup untuk mempengaruhi semua tingkat master roh termasuk judul Douluo, hanya efeknya akan berbeda dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Selain itu tulang roh ini tidak hanya mengembangkan kemampuan roh kedua Xiao Wu, itu juga memberinya kemampuan praktis. Menambahkan kemampuan teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkannya, kemampuannya di medan perang bahkan melampaui Shrek 7 iblis lainnya, yang kedua setelah Tang San. Adapun tulang roh lainnya, itu tidak cocok untuk Tang San atau Xiao Wu. Ditambah yang diambil Tang San dari Ghost Douluo, dia sekarang telah menyimpan 2 tulang roh. Dia sedang bersiap untuk memberikan keduanya kepada teman-temannya. Satu dari 2 tulang roh cocok dengan Daimu Bai dan yang lainnya bahkan lebih cocok untuk Zuzu King. Meskipun tulang roh baik, mereka masih harus digunakan oleh orang-orang yang paling membutuhkannya untuk efek terbaik. Sebagai murid Grandmaster, Tang San selalu mengingat instruksi gurunya. Xiao Wu lihat. Berdiri di hutan, Tang San tersenyum sedikit ke Xiao Wu dan menunjuk dirinya sendiri. Dia baru saja melepaskan roh kaisar perak biru dan cincin 9 roh merah dan hitam yang berganti-ganti itu memberi orang dampak visual yang kuat. Tepat pada saat ini, cahaya biru kabur meluap dari dalam Tang San. Segera setelah itu, sebuah pemandangan aneh muncul. 9 cincin roh yang bisa membuat lawan merasa takut tiba-tiba berubah. Mereka berubah warna. Cahaya biru mengalir dan semua cincin rohnya tiba-tiba berubah putih. Di bawah tatapan heran Xiao Wu, mereka kembali menjadi kuning. Lalu ungu dan akhirnya hitam. Cahaya itu muncul lagi. 9 cincin roh tiba-tiba berkurang 1 dan kemudian 1 detik, ketiga, sampai semua 9 cincin roh benar-benar hilang. Tapi saat ini Tang San jelas telah melepaskan roh kaisar perak biru. Bagaimana kamu melakukannya? Xiao Wu tampak kagum pada Tang San. Dia menemukan bahwa bahkan kehadiran Tang San dengan cepat berubah bersama dengan cincin rohnya. Xiao Wu tampak kagum pada Tang San. Dia menemukan bahwa bahkan kehadiran Tang San dengan cepat berubah bersama dengan cincin rohnya. Menarik semangat Tang San tersenyum. Ini adalah pemahaman yang aku peroleh saat mencari Stardew Great Forest menggunakan Blue Silver Domain. Setelah hari-hari penelitian ini, akhirnya pada dasarnya telah terbentuk. Itu tidak dihitung sebagai kemampuan domain, tapi itu masih trik kecil yang berguna.
Ini dapat menunjukkan hasil yang sangat baik dengan kontrol kekuatan mental saya. Saya menyebutnya kamuflase. Melalui perubahan pada Blue Silver Domain, saya dapat menyamarkan cincin roh saya, mengubah warna mereka, atau bahkan membuatnya tampak seperti saya tidak memiliki cincin roh. Ini sempurna bersama dengan menahan kehadiranku. Cincin rohku saat ini terlalu mencolok, jauh lebih baik dengan kemampuan kamuflase ini. Kecuali itu kekuatan di tingkat Bibidong, bahkan judul Douluo tidak akan bisa menembusku. Xiao Wu memantul ke lengan Tang San, kakinya yang panjang ramping melilit pinggangnya, tergantung di lehernya. Kemampuan ini bagus, pasti bisa menghindari banyak masalah. Tang San menundukkan kepalanya dan mencium bibir Xiao Wu. Dia memerah, tetapi tidak menolak. Keduanya telah menempel bersama seperti lem selama beberapa hari ini, mengalami angin dan hujan telah membuat hati mereka semakin dekat. Selain tidak mengambil langkah terakhir, tingkat keintiman mereka tidak kurang dari pasangan yang sudah menikah. Tentu saja, langkah terakhir itu bukan karena penolakan Xiao Wu, Tang San yang mengambil inisiatif untuk menyimpannya untuk malam pernikahan mereka. Dia sangat mencintai Xiao Wu, dia tidak ingin kekasihnya merasakan penyesalan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah sumur es dan api yin yang. Xiao Wu berbalik pada saat yang sama, untuk melihat seberkas cahaya keemasan melambung ke arah langit di daerah itu. Semua rumput perak biru di tanah berayun lembut pada saat ini, seolah gemetar karena kegembiraan. Ibu berhasil. Tang San bersorak gembira. Tanpa mengecewakan Xiao Wu, dia memegang pantatnya dengan tangan kirinya, meraih seagot trident dengan kanan dan melonjak, terbang lurus ke es dan api sumur yin yang, terlepas dari apakah ini adalah hutan binatang roh atau tidak. Di udara, tekanan mentalnya yang kuat langsung menyebar, menekan binatang buas apapun di hutan sunset dari berpikir untuk melakukan sesuatu pada mereka. Dalam sekejap mata, mereka mencapai gunung. Dan cahaya keemasan yang naik di langit masih tidak berhenti. Perasaan akrab yang intens memberi Tang San dorongan untuk langsung masuk ke cahaya keemasan itu. Cahaya itu bukan kekuatan cahaya terang, melainkan aura kehidupan yang sangat besar, terbentuk dari bintik bintang cahaya keemasan. Tepat ketika Tang San tiba di puncak gunung, sebelum dia bisa memasuki lembah, pilar emas yang sangat besar itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang berhamburan di udara dan mengambang menuju hutan sunset. Saat bintik-bintik cahaya keemasan yang dilewati Tang San, dia dengan jelas merasakan aura besar kehidupan memenuhi tubuhnya. Dalam benaknya, suara lembut ibunya bergema. Orang-orangku, aku berterima kasih kepadamu karena telah mengabdikan dirimu tanpa pamrih, membiarkanku menerima kelahiran kembali. Terang kehidupan ini adalah hadiah saya untuk Anda, saya harap Anda akan segera berkembang. Xiao Wu tidak mendengar suara yang sama, karena dia tidak memiliki darah kaisar perak-perak. Tapi dia masih tertarik oleh cahaya keemasan yang menutupi langit dan bumi dan terpesona. Begitu Xiao Wu kembali pada dirinya sendiri, Tang San memegang pinggangnya dengan satu tangan dan keduanya jatuh dari langit seperti burung raksasa. Di udara, mereka sudah bisa melihat wanita menawan yang lahir di sisi sumur es dan api yin yang. Tubuhnya benar-benar diselimuti cahaya kehidupan yang lembut, mengenakan gaun biru keemasan, temperamennya yang mulia dan anggun membuat wajahnya tampak tidak duniawi, matanya yang biru tanpa cacat seperti kristal. Pita emas diatur di seluruh gaunnya dan aroma halus samar menggantung di udara. Dia tampak berusia 30-an, matanya yang indah menatap tajam pada sosok yang sudah tak bernyawa di depannya. Kecantikannya sangat kontras dengan seorang lelaki bersenjata dan satu berkaki. Tapi, ekspresinya ketika dia menatapnya dipenuhi dengan kelembutan. Ah, Yin. Tang Hao memanggil namanya hampir pahit, perasaan malu membuatnya menundukkan kepalanya, tidak cukup berani untuk melihat penampilan cantik itu.
Tetapi pada saat ini, tangan ramping yang lembut mengulurkan tangan ke wajahnya yang keras kepala, mengangkat kepalanya lagi. Aroma yang akrab, aroma yang diingat dari beberapa dekade yang lalu langsung memenuhi hati Tang Hao. Hao, kau selalu menjadi Haoku. Tahun-tahun ini, bahkan jika saya kehilangan hidup untuk sementara waktu untuk menyelamatkan Anda, saya tahu nasib Anda jauh lebih pahit daripada milik saya. Kita akhirnya bisa bersama, kali ini aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Tidak peduli bagaimana Anda berubah, Anda selalu menjadi pria saya. Aku mencintaimu sampai selama-lamanya. Suara Ah Yin bergetar, membawa isak tangis yang tercekat, air mata mengalir di wajahnya seperti seuntai-untaian mutiara. Tang Hao akhirnya menghadapi Ah Yin lagi, menyaksikan wajahnya yang cantik semakin dekat. Menahan perasaan 25 tahun di hatinya agar tidak pecah seperti banjir bandang, tiba-tiba dia melingkari istrinya dengan satu tangan, menariknya erat, menangis dengan keras. Di dunia Master Roh, Clear Sky Douluo selalu menjadi manusia besi yang ganas, yang dikenal luas karena serangannya yang tak tertandingi. Tapi sekarang penampilannya yang sedih seperti seorang anak kecil. Semua perasaan telah terkekang di dalam hatinya selama 25 tahun. Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk Tang San dan Tang San segera tercerahkan oleh dua raja hutan bahwa ada kesempatan untuk membangkitkannya. Tetapi ketika Ah Yin mengorbankan dirinya, semua yang ia tinggalkan untuk Tang Hao adalah benih kaisar perak biru dan mereka anak yang baru lahir. Itu adalah pukulan berat bagi Tang Hao. Istri tercintanya yang terkasih, ibu dari putra mereka, akhirnya berdiri di depannya. Perasaan lembut yang sejak lama melingkar erat di hatinya, terkuras habis. Menonton adegan ini, Xiao Wu juga tidak bisa menahan tangis bersembunyi di pelukan Tang San. Tang San juga menangis, tetapi dia menangis. Seluruh keluarga akhirnya dipersatukan kembali. Untuk saat ini, dia sudah menunggu jauh, terlalu lama. Dia akhirnya memiliki keluarga dengan kedua orang tuanya, serta istrinya yang lembut dan cantik. Dia sekarang merasa seperti tidak ada yang bisa diperjuangkan. Bahkan kursi Dewa Seagot tidak cukup untuk menariknya. Tang San menarik Xiao Wu mendekat, berjalan dengan tenang. Orang tuanya pasti memiliki banyak hal untuk dibicarakan, lebih baik bagi mereka untuk mengenal dengan baik. Sebagai seorang putra, ia tentu saja harus memberi mereka ruang. Kelembutan dan kebahagiaan yang belum pernah dia miliki membuat Tang San semakin bersemangat. Malam ini Tang San memegang Xiao Wu dengan erat saat mereka tidur. Dia tidak berkultivasi, sehingga dia bahkan tidak merenungkan pertanyaan kultivasi atau hal lain. Dalam benaknya, hatinya, hanyalah kehangatan yang lebat. Dini hari, embun lembab suara serangga dan burung. Tang San terbangun dari tidur lelap. Xiao Wu masih tidur dengan manis di pelukannya yang hangat, kedua lengan masih melingkari lehernya, wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Melihat penampilannya yang lucu, Tang San tidak bisa menahan gigitan ujung hidungnya yang mungil. Hidung Xiao Wu berkedut dan dia membuka mata berkabut karena tidur. Mata besarnya berkedip, bulu matanya yang panjang menari-nari. Melihat Tang San mengawasinya dengan sangat cermat, dia masih tidak bisa menahan diri untuk kembali ke pelukan Tang San. Untuk apa kamu menatapku seperti itu? Tang San berbisik. Xiao Wu, aku khawatir aku tidak akan cukup melihatmu seumur hidup. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Wu bergumam. Lalu aku akan membiarkanmu mencari 2 kehidupan, 3 kehidupan, selamanya. Selama kamu tidak berpaling, aku akan menjadi istrimu selamanya. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menjawab Xiao Wu dengan ciuman yang dalam yang hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Ketika Tang San dan Xiao Wu kembali ke lembah, mereka menemukan Tang Hao dan Ah Yin duduk di dekat Ice dan Fire Yin Yang Well. Ah Yin bersandar di lengan Tang Hao, tatapannya yang kabur melihat 2 kabut berwarna naik dari es dan sumur api Yin Yang.
Tang Hao yang mereka lihat sekarang seperti orang yang berbeda. Rambut awalnya agak beruban sekarang benar-benar berubah menjadi hitam, lebih dari setengah garis di wajahnya hilang. Mata jernihnya melihat sekeliling dengan cerah, kadang-kadang bahkan memberi orang perasaan jantung berdebar. Dia tampak 10 tahun lebih muda. Sejak masa kanak-kanak, ini adalah pertama kalinya Tang San melihat ayahnya seperti ini dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ayah ibu, Tang Hao dan Ah Yin menoleh untuk melihat mereka pada saat yang sama. Wajah Tang Hao menunjukkan senyum tipis, tetapi Ah Yin berdiri dengan tajam, merentangkan tangannya ke putranya yang tinggi dan gembira, suaranya bergetar. San kecil, cepat datang, biarkan ibu memperhatikanmu. Bu, Tang San berteriak kegirangan, melepaskan tangan Xiao Wu dan menikam seagot trident ke tanah, dia tiba-tiba berlari ke depan, jatuh berlutut di depan ibunya. Ah Yin memegang erat ke bahu lebar Tang San. Putranya sangat tinggi, dadanya tinggi bahkan saat berlutut. Ini adalah pertama kalinya ibu dan anak memeluk sejak kelahirannya. Pelukan ibunya hangat dan lembut. Kehadiran keibuan itu membuat segala sesuatu yang lain di dunia tampak tidak penting. Ibu dan anak saling berpelukan seperti ini, menangis. Mata Tang Hao dipenuhi dengan emosi. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia tiba-tiba merasa bahwa surga tidak jahat kepadanya. Bahkan setelah begitu banyak rasa sakit, pada akhirnya keluarganya masih bisa bersama lagi. Saat ini, dia seperti Tang San kemarin, semuanya tampak memudar. Melebarkan tangannya, dia memeluk istri dan putranya. Mata Tang Hao dipenuhi dengan emosi. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia tiba-tiba merasa bahwa surga tidak jahat kepadanya. Bahkan setelah begitu banyak rasa sakit, pada akhirnya keluarganya masih bisa bersama lagi. Saat ini, dia seperti Tang San kemarin, semuanya tampak memudar. Melebarkan tangannya, dia memeluk istri dan putranya. Xiao Wu berdiri di dekatnya. Menyaksikan pelukan keluarga Tang San, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. Saat ini dia merindukan ibunya yang sudah meninggal dan merindukan Daming dan Erming. Tepat pada saat ini, sebuah pita emas melingkari pinggangnya dan saat berikutnya dia tertarik ke pelukan keibuan yang hangat itu. Nak, jangan sedih. Mulai sekarang aku ibumu. Anda tidak akan pernah sendirian. Anda memiliki San kecil dan saya dan ayahmu. Kami semua keluargamu. Ah Yin dengan lembut membelai kepala Xiao Wu, berbicara dengan lembut. Meskipun suaranya agak tersedak karena menangis, di telinga Xiao Wu ini terdengar seperti suara yang paling menyentuh di dunia. Meskipun Erlong mengenalnya sebagai anak angkatnya, amarah Erlong yang sangat berbeda dari ibu Xiao Wu. Tapi Ah Yin sekarang memberinya ilusi seolah ibunya benar-benar telah dilahirkan kembali. Sama lembut dan murah hati membungkus tubuhnya dan juga membungkus hatinya, saat ini ketidakberdayaan kesepiannya menguap sepenuhnya. Bu, merangkul dengan air mata kebahagiaan, hati setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Orang yang merasakannya paling dalam adalah Tang Hao. Setelah setengah batang dupa penuh waktu, ia menarik Tang San. Baik, hari ini adalah hari yang menyenangkan dari reuni keluargamu, kita tidak bisa menangis. Ah Yin mengangguk, menghapus air mata dari wajah Tang San dan Xiao Wu. Ayahmu benar, hari ini adalah hari yang bahagia, kita harus bersemangat. Tang San sekarang sudah sadar kembali dan bertanya pada Ah Yin. Bu, bagaimana pemulihanmu? Inilah yang paling membuatnya prihatin. Bagaimanapun, ibunya telah berkultivasi hingga ratusan ribu tahun 2 kali dan juga mendapat dukungan dari banyak pasukan luar, ia takut akan ada masalah dengan kebangkitan ibunya. Ah Yin berkata, bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Tidak hanya saya memulihkan bentuk manusia saya juga memulihkan tingkat kultivasi saya sejak saat itu. Rasanya seperti tubuh saya persis seperti yang saya ingat. Kekuatan rohku hanya melewati peringkat 70. Hanya saja,
masih ada perbedaan tertentu. Itu mungkin karena pengaruh Blue Silver Domain Anda membangkitkan darah Kaisar Perak Biru dalam diriku, meskipun kekuatan rohku saat ini hanya pada tingkat spirit sage, kekuatan mentalku dan terutama afinitas rumput perak biruku hampir sama seperti ketika saya adalah binatang roh 100.000 tahun. Tapi bagaimanapun juga, itu semua adalah hal yang baik. Dengan kamu dan ayahmu di sini, kekuatanku yang ke-70 sudah cukup. Tang San berpikir pada dirinya sendiri bahwa beruntung ibunya tidak harus memulai bentuk manusianya dari awal, jika tidak, jika dia sekarang memiliki penampilan seorang gadis kecil, apalagi apakah ayahnya bisa menerimanya, bahkan dia akan merasa cukup aneh. Ah Yin berkata, aku sudah benar-benar terlahir kembali. Little Sun, mari kita pergi ke Clear Sky School. Tang San tentu mengerti mengapa ibunya tidak sabar dan segera mengangguk persetujuannya. Sebaliknya Tang Hao yang menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru. Lebih penting bagi keluarga kita untuk bersama. Ah Yin, kamu baru saja dilahirkan kembali, konsolidasi kultivasimu terlebih dahulu. Kalau tidak, saya akan khawatir. Ah Yin berkata tanpa daya. Bukankah aku sudah sangat baik sekarang? Jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukan diriku dengan baik. Untuk diriku sendiri dan untukmu dan putra dan putri kami dalam hukum. Di bawah ketekunan keras kepala Tang Hao, keempatnya hidup seperti keluarga bahagia di lembah es dan api Yin Yang Well selama 3 hari. Setiap hari, Ah Yin dan Xiao Wu bertugas memasak, sementara Tang San dan Tang Hao bertukar pemahaman kultivasi. Ketika Tang Hao mendengar bahwa Tang Xiao telah menyampaikan kepada Tang San langit bening 9 mutlak, membiarkannya menggunakannya dan dia memberikan petunjuk dari samping. Dengan istrinya dibangkitkan, jantung diam kematian Hao Hao juga telah kembali ke kehidupan baru. Sepertinya dia semakin muda setiap hari. Dia benar-benar orang yang sangat berbeda dibandingkan dengan ketika dia baru saja memotong anggota tubuhnya. Tentu saja Tang Hao tidak memiliki keketatan yang dia lakukan ketika Tang San masih kecil. Melihat putranya telah dewasa, matanya dipenuhi dengan senyum. 3 hari berlalu tanpa masalah dengan tubuh Ah Yin. Dengan Tang Hao didesak oleh istrinya, keluarga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan hutan Sunset, untuk pergi ke Clear Sky School. Sunset Forest berbatasan dengan Heaven Doe City, tidak jauh dari Clear Sky School. Untuk membantu ayahnya dengan cepat meregenerasi lengan dan kakinya, Tang San tidak berbalik bahkan ketika mereka melewati Heaven Doe City. Keluarga 4 pergi langsung ke Clear Sky School. Tang San awalnya juga ingin pergi ke sekte, 3 persyaratan yang diajukan oleh 5 tetua sudah selesai. Pada saat yang sama, orang yang menempa jenis senjata tersembunyi terkuat milik Tang Sekte, Luo Gao, masih ada di sana. Saat itu ketika Tang San mengirim pengrajin surgawi Luo Gao ke Clear Sky School bersama dengan sejumlah besar logam mulia, ia juga meninggalkan resep untuk bahan peledak di sana. Dia sudah melakukan percobaan dan bahan peledak dapat sepenuhnya diproduksi di dunia ini. Akibatnya, pengrajin surgawi Luo Gao tidak hanya akan menghasilkan jarum Pear Blossom Torrential, tetapi pada saat yang sama juga merupakan senjata tersembunyi terkuat dari Tang Sekte, Fury Tang Lotus dari Buddha. Ini adalah senjata menakutkan yang digunakan Tang San untuk menginvestasikan penelitiannya di kehidupan sebelumnya. Secara relatif, pengerjaan untuk membuat Fury Tang Lotus Buddha bahkan lebih menuntut daripada Torrential Pear Blossom Needle, karena mencampur bahan peledak dan menempa item itu sendiri sangat sulit. Tetapi, Tang San bagaimanapun memiliki pengalaman membuat Buddha Lotus Fury Tang, oleh karena itu cetak biru yang ia tinggalkan Luo Gao jauh lebih akurat, sampai ke detail terakhir. Jadi, dari sudut pandang Luo Gao, membuat Torrential Pear Blossom Needle sebenarnya sedikit lebih rumit. 5 tahun telah berlalu dan Tang San juga tidak berani memastikan bahwa Luo Gao dapat menghasilkan 2 senjata tersembunyi yang luar biasa ini, tetapi memikirkan bantuan pamannya,
menempa mereka seharusnya tidak menjadi masalah. Clear Sky School terletak 300 li timur dari Heaven Dow City. Di kejauhan, keluarga Tang San yang terdiri dari 4 orang sudah bisa melihat asap cerobong naik dari desa kecil di pegunungan itu. Meskipun Tang Hao awalnya memberi Tang San peta ke sini, peta itu diberikan kepadanya oleh bibi Tang San Tang Yuehua, dia sendiri belum pernah datang ke sini. Melihat desa gunung kecil yang bobrok ini, mata Tang Hao bersinar dengan cahaya dingin. Belum lama berselang, Clear Sky School masih merupakan sekte nomor 1 di dunia, sekarang dikurangi menjadi seperti ini, bahkan menggunakan desa gunung yang hancur ini sebagai gerbang luar. Sebagai mantan Douluo judul terkuat Clear Sky School, suasana hati Tang Hao saat ini bisa dibayangkan. Hanya saja kepalan tangannya yang erat dikepal oleh sepasang tangan lembut. Tang Hao menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan istrinya dengan lembut menatapnya. Ah Yin berkata dengan lembut, "Jangan terlalu dipikirkan. Karena Anda dan matahari Anda telah kembali, Clear Sky School pasti akan bangkit kembali." Melihat istrinya, wajah dingin dan kaku Tang Hao melembut, berbalik ke tangan Ah Yin yang melemahkan, mengangguk. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja, setelah jauh dari sekte selama bertahun-tahun, ketika saya akhirnya kembali, saya merasa sedikit frustrasi." Tang San melihat tubuh ayahnya yang hancur dan berkata, "Ayah, jika Clear Sky School tidak setuju untuk mengakomodasi kami hanya akan pergi begitu tulang rohmu dikembalikan." Wajah Tang Hao menjadi datar, berbicara dengan suara rendah. "Tutup mulutmu. San kecil, Anda harus ingat, tidak peduli bagaimana sekte memperlakukan kami adalah anak-anak sekte ini. Spirit yang kami gunakan adalah Clear Sky Hammer yang diturunkan dari sekte. Kapanpun, Anda adalah anak dari Clear Sky School." Meskipun Tang Hao hanya memiliki 1 tangan dan 1 kaki, ketika dia marah dia tetap bermartabat. "Iya nih." Tang San langsung setuju. Hanya saja, di dalam hatinya, tidak ada sedikit pendapat yang baik terhadap sekte tersebut. Melihat gunung di belakang desa gunung, dia berpikir bahwa jika semuanya berjalan lancar itu baik-baik saja. Jika para tetua sekte itu berani tidak menguntungkan bagi ayahnya, mereka tidak bisa menyalahkannya karena tidak memberi mereka wajah. Tepat pada saat ini, Tang San tiba-tiba melihat tatapan ibunya, melihat dukungan di matanya. Tang Hao telah memotong 2 anggota badan untuk membayar sekte, tetapi Clear Sky School tidak pernah mendukung Tang Hao selama bertahun-tahun. Ini tidak hanya menurunkan pendapat Ah Yin tentang Clear Sky School, itu bahkan melibatkan beberapa kebencian. Dia secara alami mendukung putranya. Dengan dukungan ibunya, Tang San segera merasa lega. Tidak peduli seberapa kuat melekat pada sekte ayahnya, posisi ibunya bahkan lebih tinggi di hatinya. Di saat genting, ibunya pasti akan memiliki efek vital. Saat berbicara, mereka sudah tiba di gerbang desa. Beberapa pria desa di depan segera melihat mereka. Meskipun Tang San telah datang ke sini sebelumnya, orang-orang di desa hanyalah murid luar dari Clear Sky School. Tidak banyak orang yang bertemu dengannya. Melihat 4 orang datang, seseorang segera melangkah untuk menghalangi mereka. "Silakan pergi, kami tidak menyambut orang luar di sini." Seorang penduduk desa berkata dengan dingin. Tang San mengerutkan kening. Bahkan garis-garisnya persis sama dengan terakhir kali, tidak sedikit kreativitas. Saat berbicara, ia langsung merilis Clear Sky Hammer-nya. Bahkan sebelum cahaya hitam muncul, tekanan seperti awan hitam di atas sudah melonjak dari tangan kiri Tang San. Clear Sky Hammer miliknya sekarang tidak lagi Clear Sky Hammer tanpa cincin dari saat itu. Palu besar itu bahkan tampak sedikit lebih kuat daripada seagot trident hitam dan volume martil itu berukuran lebih besar dari sebelumnya. Poros juga memanjang hingga hampir 2 meter. Clear Sky Hammer saat ini bukan alat penempaan dari sebelumnya, tetapi lebih sebagai penghasil perang sejati. Pola keemasan yang dalam berkeliaran di permukaan palu hitam,
khususnya Dead God Domain yang tertulis memberinya kabut darah merah. Agresivitasnya menyembunyikan aura kematian tirani, menyebar hampir substansial. 1 merah, 2 hitam, 3 cincin roh tersusun di sekitar Clear Sky Hammer, cahaya mereka tertahan, tetapi masih diisi dengan kekuatan menindas yang tidak berwujud. Ekspresi dari beberapa penduduk desa yang memblokir mereka secara bersamaan mengalami perubahan besar, mundur dengan panik, sampai ke gerbang desa sebelum mereka bisa mendapatkan keseimbangan, menonton Clear Sky Hammer Tang San pegang, mereka sudah terkejut tanpa kata-kata. Tang San berbicara dengan acuh tak acuh. Cepat lapor ke sekte, beritahu mereka ayah dan anak Tang Hao dan Tang San telah kembali bersama keluarga. Beberapa penduduk desa saling memandang, lalu buru-buru berlari ke desa. Tang Hao sekarang berpikir serius tentang sesuatu, alisnya berkerut. Ah Yin berdiri dengan tenang di sisinya, memegangi lengannya yang tunggal. Dari waktu ke waktu dia memandangi putranya dan setiap kali dia melihat sosok tampan yang tinggi itu, dia tidak bisa menahan ekspresi senyum dari matanya. Dengan putra seperti itu, apalagi yang dia inginkan? Akan selalu ada murid sekte yang ditempatkan di pos desa kecil ini. Karena penduduk desa itu benar-benar terkejut dengan Clear Sky Hammer milik Tang San, mereka bahkan lupa mengundang mereka ke desa. Tidak lama kemudian, satu orang berjalan keluar dikelilingi oleh penduduk desa. Orang ini mengenakan pakaian abu-abu yang dikenalnya. Dia adalah seorang kenalan. Pertama kali Tang San datang ke Clear Sky School, dia telah menyambutnya bersama dengan Tang Long. Tang San masih ingat bahwa ini adalah murid generasi ketiga yang beberapa tahun lebih tua darinya bernama Tang Yu. Tang Yu jelas menghela nafas lega ketika melihat Tang San. Itu benar-benar kamu. Saya pikir para murid sekte luar itu membuat saya takut. Halo, Tang San, selamat datang kembali. Kenapa saya hanya mendengar mereka berkata paman kedua juga kembali dengan Anda? Mata Tang San menjadi gelap. Tang Yi jelas melihat ayahnya dan ketika dia tidak mengenali ayahnya yang terluka, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih membenci sekolah Clear Sky. Dia berbicara dengan suara rendah. Ayahku ada di sini. Tang Yu adalah murid Clear Sky School dan tentu saja bukan orang biasa. Dia segera merasakan perubahan ekspresi Tang San dan mengalihkan pandangannya ke Tang Hao. Meskipun dia berusaha keras untuk mengendalikan suasana hatinya, saat dia melihat lengan dan kaki tunggal Tang Hao, dia masih tidak bisa menahan jejak keterkejutannya. Hanya saja, dia masih pandai dan bereaksi sangat cepat. Dengan tergesa-gesa mengambil 2 langkah ke depan, dia membungkuk. Junior adalah Tang Yu. Salam paman kedua. Sebenarnya Tang Hao benar-benar bukan yang tertua kedua dari generasi kedua Clear Sky School, hanya dia dan Tang Xiao adalah anak-anak dari istri pertama Master Sekte sebelumnya dan generasi ketiga memanggilnya sebagai paman kedua. Tang Hao melambaikan tangannya. Tidak perlu untuk sopan santun, aku sudah tidak menghitung orang-orang Clear Sky School di antara para pendosa sekte sedini 20 tahun yang lalu. Tang San berbicara dengan suara rendah. Kakak Tang Yu, aku akan merepotkanmu untuk memimpin, kita akan naik ke sekte. Mendengar Tang San mengatakan ini, Tang Yu segera menunjukkan ekspresi yang sulit, tersenyum kecut. Saudaraku, naik ke sekte itu secara alami tidak masalah. Hanya saja, Anda juga tahu bahwa sekte itu disegel sekarang, orang luar tidak diizinkan. Juga, status paman kedua sensitif saat ini. Jangan menyulitkan saya. Tang San dengan marah berkata. Orang luar apa? Ayah saya adalah putra kepala sebelumnya, berjudul Clear Sky, ini ibu dan istri saya, di mana ada orang luar. Ini, Tang Yu berkata dengan canggung. Tang San, aku benar-benar tidak bisa bertanggung jawab atas ini. Bagaimana dengan ini, Anda ikut dengan saya ke sekte pertama dan menjelaskan keadaan kepada Master Sekte dan para tetua. Lalu ajak paman kedua dan keluargamu naik gunung. Hati Tang San bergerak, mengalihkan pandangannya ke ibunya dan ekspresinya segera tenang.
Mengangguk pada Tang Yu, dia berkata, "Tidak apa-apa juga. Lalu kita akan pergi dulu." Berbicara, dia melangkah di depan ayahnya. "Ayah, jangan buat itu sulit baginya. Dia benar-benar tidak bisa mengambil alih. Aku akan naik gunung bersamanya dulu, lalu turun untuk menjemputmu. Xiao Wu, kamu juga menungguku di sini." Xiao Wu mengangguk dengan manis dan Tang San berbalik dan pergi. Saat dia berbalik, bahunya diraih dengan tangan besar yang kuat. Tang San menoleh ke belakang, hanya untuk melihat ayahnya menatapnya dengan tatapan terbakar. Ayah dan anak saling memandang dan pada saat itu Tang San tahu bahwa ayahnya sudah mengerti apa yang dia maksudkan. Dia diam-diam menghela nafas, memang benar bahwa tidak ada yang mengerti seorang anak lebih baik daripada ayahnya. Dia sudah menyembunyikannya, tetapi ayahnya masih bisa melihatnya. Tang Hao menatap tajam ke Tang San. "Little San, perhatikan sopan santun. Pergi. Kami akan menunggumu di sini." Tatapan Tang San menunjukkan sedikit keheranan. Meskipun ayahnya menegurnya, kata-katanya jelas memiliki makna khusus dan tidak sepenuhnya menentangnya. Dari titik ini dia bisa melihat bahwa ayahnya juga tidak puas dengan sekte tersebut. Tentu saja, ini juga karena hati ayahnya bersama sekte itu dan ingin kembali untuk menghormati kakeknya. Mengangguk pada ayahnya, Tang San kemudian berbalik dan mengikuti Tang Yu. Melewati desa mereka mencapai dinding batu yang curam. Tang Yu memanggil Tang San, lalu melompat, menggunakan depresi setiap 10 meter sebagai leverage, menuju ke puncak. Tang San tersenyum sedikit. Kali ini dia tidak mengikuti aturan seperti terakhir kali. Dengan kabur, dia sudah melayang ke atas di udara, mencapai puncak dalam sekejap mata. Dengan kultivasinya mencapai peringkat 90 dan memasuki tingkat judul Douluo, ia sepenuhnya dapat memanfaatkan efek dari kemampuan tulang roh 100.000 tahun. Kemampuan terbang tulang kanan Kaisar Perak Biru sudah menjadi bagian dari dirinya dan dia terbang lebih cepat daripada burung hanya dengan pikiran. Ketika Tang Yu meraih puncak dan melihat Tang San sudah berdiri di sana menunggunya, dia tidak bisa membantu menggosok matanya. Dia bahkan tidak memperhatikan bagaimana Tang San naik ke sana. "Mari kita bergegas sedikit, agar tidak membuat ayah menunggu." Tang San mengangguk ke Tang Yu, lalu mengulurkan tangan dan meraih pundaknya. Sebagai keturunan langsung dari Clear Sky School, Tang Yu secara alami juga memiliki kekuatan yang tidak biasa. Dia tanpa sadar menarik kembali, bermaksud menghindar. Tapi siapa yang tahu bahwa telapak Tang San tampaknya memiliki daya tarik yang aneh. Tang Yu hanya merasa bahunya mati rasa dan kekuatan roh yang terkumpul secara otomatis di tubuhnya benar-benar terkendali. Saat berikutnya, dia berteriak dengan ketakutan ketika dia terbang ke atas ke dalam kabut. Tang San langsung membawanya terbang dan Tang Yu hanya merasakan sikat angin gunung yang dingin menggigit melewatinya, telinganya dipenuhi dengan suara siulan yang tajam. Tapi anehnya, dia tidak merasakan sedikit pun dingin. Sebaliknya dia hangat dan nyaman, seolah-olah direndam dalam air hangat, sangat nyaman. Sebelum Tang Yu bisa menikmatinya terlalu banyak, ada kejutan di bawahnya ketika kakinya kembali ke tanah yang kokoh dan ia secara bersamaan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Tang San melepaskan tangan kirinya dari bahunya, sedikit tersenyum. "Jangan tahan aku karena menyinggung, ini sedikit lebih cepat." Tang Yu kemudian menemukan bahwa dia sudah kembali ke puncak utama dari Clear Sky School dan hanya dalam waktu beberapa tarikan napas. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, tatapan Tang Yu pada Tang San segera berubah banyak. "Tang San, kamu bahkan lebih menakutkan sekarang daripada terakhir kali kamu kembali. Hanya saja, entah bagaimana saya merasa Anda memiliki niat buruk. Jangan memiliki mood seperti ini di depan para penatua. Para tetua tidak dalam mood yang baik. Tang San, kamu bahkan lebih menakutkan sekarang daripada terakhir kali kamu kembali. Hanya saja, entah bagaimana saya merasa Anda memiliki niat buruk. Jangan memiliki mood seperti ini di depan para penatua.
Para tetua tidak dalam mood yang baik. Tang San tersenyum dengan tenang. Terima kasih banyak atas peringatannya. Saya akan mengingatnya. Dia berpikir dalam hati, apakah itu benar-benar terlihat begitu jelas? Bahkan Tang Yu melihat bahwa ia memiliki niat buruk. Hanya, niat buruk atau tidak, itu tergantung pada pilihan sekte. Tang Yu melihat ke seagot trident kuno yang aneh di tangan Tang San. Ayo pergi, kami akan masuk. Benteng seperti bangunan batu sekali lagi muncul di depan Tang San. Melihat adegan ini, Tang San tidak bisa menahan napas. Kembali kali ini untuk sejumlah hal. Dia berhasil dengan susah payah menekan suasana hatinya, membuat dirinya setenang dan selembut mungkin. Dia tentu saja juga ingin semuanya diselesaikan dengan damai. Seperti itu ayahnya juga akan lebih mudah diterima oleh sekte. Tidak peduli bagaimana itu dimasukkan, perasaan ayahnya untuk sekte masih sangat dalam. Ketika dua pemuda yang menjaga gerbang besar melihat Tang San, mereka tidak bisa menunjukkan keterkejutan. Mereka berdua telah melihat Tang San dan saat itu Tang San telah menunjukkan kekuatannya kepada Clear Sky Sect, mengalahkan kekuatan roh 40% Penatua ke-7, meninggalkan para pemuda ini dengan kesan yang mendalam. Meskipun Tang Long dan Tang Hu selalu menjadi pemimpin generasi ketiga, di antara murid-murid generasi ketiga dan keempat ini, Tang San selalu dikenal sebagai orang nomor satu dari generasi ketiga. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki pemikiran sedikit pun untuk menghalangi Tang San ketika mereka melihatnya, menyingkir dengan tatapan yang agak mengagumi. Memasuki sekte, Tang Yu berkata, "Aku akan membawamu untuk duduk di ruang tamu terlebih dahulu, lalu aku akan segera memberitahu Master Sekte." Tang San mengangguk. "Baik, kalau begitu aku akan merepotkanmu." Tang Yu tertawa. "Kami bersaudara, jangan sopan. Kami semua mengagumi kekuatan Anda. Jika ada kesempatan, beri saya beberapa petunjuk." Tang San tersenyum tanpa bicara. Tang Yi membawanya untuk duduk di ruang tamu, lalu segera berbalik dan pergi untuk melapor. Ruang tamu itu sangat besar, cukup untuk 50 orang untuk berbicara bisnis pada saat yang sama. Saat ini, pikiran Tang San tidak bisa tidak tenggelam dalam dendam antara ayahnya dan sekte. Bisnis saat itu benar-benar merupakan bencana yang dibawa ayahnya ke sekte, tetapi ini juga hanya dari sudut pandang tertentu. Apakah ayahnya salah melindungi istrinya? Apa yang salah dengan itu? Itu adalah Spirit Hall yang mengeluarkan kemarahannya pada Clear Sky School. Saat itu Tang San awalnya berpikir bahwa itu adalah bencana yang ayahnya bawa dan juga pernah percaya bahwa ayahnya berkewajiban untuk menerimanya. Tetapi selama bertahun-tahun ini, menjalani begitu banyak pengalaman dan berhubungan dengan Spirit Hall, dia sudah mengerti bahwa bahkan jika bukan untuk apa yang terjadi kemudian, Spirit Hall masih tidak akan membiarkan Clear Sky School pergi. Dan pada saat itu, sekte memilih untuk menarik daripada memenuhi serangan. Jelas, Spirit Hall sangat kuat, tetapi menurut apa yang dikatakan atribut tunggal 4 ketua klan, saat itu Clear Sky School juga berkembang. Jika mereka bisa bergabung dengan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan dan Seven Treasure Glazed Tile School saat itu, Spirit Hall mungkin tidak berani bertindak. Bahkan jika mereka melakukannya, hasilnya tidak akan lebih buruk dari sekarang. Dari 3 besar dari 7 sekte besar, sekarang 1 mati, 1 hancur, 1 tersembunyi. Clear Sky School benar-benar tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Sebagai sekte nomor 1 di dunia, mundur sepenuhnya hanya untuk kepentingan sekte itu sendiri, meninggalkan Spirit Hall untuk berkembang bahkan lebih tidak hati-hati, sampai situasi hari ini dengan Kekaisaran Roh mengubah hidung mereka di Kekaisaran Heaven Door dan Star Luo. Dari sudut pandang ini, apa kesalahan ayahnya saat itu? Sekte itu tidak hanya menyatakan memotong hubungan dengan ayahnya, tetapi juga mengakhiri dengan bersembunyi. Para tetua itu bahkan secara keliru menyalahkan ayahnya. Bisakah mereka benar-benar menyalahkan ayahnya?
Selama 25 tahun ayahnya selalu hidup dalam depresi dan akhirnya bahkan memutilasi dirinya untuk membalas budi sekte untuk membesarkannya. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan kepalan tangannya. Ayahnya tidak salah, sekte itu. Pikiran ini menyebar tak terkendali di benaknya. Saat dia merenung, tiba-tiba suara lembut kejutan menggema. "Ini kamu kembali." Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat, itu adalah sosok yang tidak asing lagi, salah satu orang yang luar biasa di antara murid-murid generasi ketiga, pesaing Tang Long untuk generasi ketiga Cit, Tang Hu. Dia hanya berdiri di luar pintu menatapnya. Mereka tidak bertemu selama beberapa tahun dan kehadiran Tang Hu menjadi lebih stabil, benar-benar seperti harimau ganas dengan kekuatan yang dilindungi. Setiap gerakan tampak sangat tenang. Cahaya berdenyut di matanya, takjub hanya melintas, tetapi jauh di matanya ada permusuhan yang jelas. Tang San bahkan sekarang ingat putrinya yang lucu Tian Tian. Selama bertahun-tahun, saat itu gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun seharusnya juga tumbuh menjadi seorang wanita muda. "Halo kakak Tang Hu." Tang San berdiri. Etiket tidak bisa ditinggalkan, Tang San masih menganggap tugas keluarga sangat serius. Tang Hu memasuki aula. "Kapan kamu kembali?" Tang San berkata. "Baru saja tiba." Tang Hu mengangguk. "Jika ada kesempatan mari kita bandingkan." Tang San juga tidak menurun. "Baik, aku akan siap kapan saja." Tang Hu tidak mengatakan apa-apa lagi. Tepat ketika dia bersiap untuk pergi, suara langkah kaki tiba-tiba datang dari luar dan pemimpin Clear Sky School yang sekarang, Tang Xiao masuk ditemani oleh Tang Yi dan Tang Long. Melihat Tang Hu di sini, Tang Xiao tidak bisa menahan sedikit terkejut, hanya saja, dia tidak memperhatikannya sekarang. "Little San, kamu akhirnya kembali." Tang San buru-buru melangkah maju, jatuh ke satu lutut. "Paman, aku sudah membuatmu khawatir." Tang Xiao meraihnya dan menariknya. "Kami keluarga, tidak perlu bersikap sopan. Anda kembali dari Pulau Seagot." Mendengar kata-kata Pulau Seagot, apakah Tang Long atau Tang Hu, mata mereka meledak dengan cahaya. Saudara-saudara ini saling memandang, tatapan mereka bertabrakan, tidak ada yang menyerah. Jelas, mereka tidak menyelesaikan persaingan mereka di tahun-tahun ini. Tang San secara alami tidak perlu menyembunyikannya dari Tang Xiao. Saat itu Tang Xiao yang menyarankannya untuk pergi ke Pulau Seagot. "Ya, aku baru saja kembali dari Pulau Seagot." "Paman, mengapa Anda datang secara pribadi? Memanggil saya di sana baik-baik saja." Tang Xiao tertawa. "Tidak bisakah aku bahagia bahwa kamu kembali?" "Bagus kau kembali, bagus kau kembali." Tang San bertanya. "Paman, kali ini aku kembali dengan harapan dapat memberikan obat untuk kakekku. Ayah saya juga datang." Ekspresi Tang Xiao yang semula masih tersenyum langsung membeku, dengan kuat meraih bahu Tang San. "Apa katamu? Little Hao juga kembali?" Ekspresi Tang Xiao jelas bersemangat, hampir tidak bisa mengendalikan dirinya memandang Tang San, tepi matanya langsung memerah, suasana hatinya sangat tidak stabil. Tang San berkata, "Ya, Paman. Ayah kembali ke sekte dengan saya saat ini, berharap untuk diakui kembali di sekte dan menawarkan upacara untuk kakek." Tang Xiao menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan suasana hatinya. "Little San, apakah kamu masih ingat persyaratan yang diajukan para tetua untukmu saat itu?" Tang San mengangguk. "Tentu saja aku tahu. 3 persyaratan. Pertama, berkultivasi ke peringkat 80 atau lebih tinggi, memiliki kekuatan tingkat spirit Douluo. Kedua, dapatkan cincin roh 100.000 tahun. Ketiga, bunuh spirit Holtiel Douluo." Tang Xiao berkata, "Maka itu berarti, kamu sudah." Tang San mengangguk lagi. "Ya, Paman. Ayah saya masih menunggu di luar gunung, bisakah Anda mengumpulkan para penatua sekarang? Anda juga tahu bahwa ayah memutuskan 2 anggota badan, saya tidak ingin membuatnya menunggu terlalu lama."
Tang Xiao agak terguncang oleh serangkaian berita Tang San dan Tang Long. Tang Hu dan Teng Yu di sebelahnya tampak lebih terkejut pada Tang San. Dengan apa yang dikatakan Tang San, maksudnya dia sudah memiliki kekuatan level Spirit Douluo. Berapa usianya? 25, atau 26? Sudahkah Spirit Douluo? Ini, bagaimana ini mungkin? Tang Xiao memandang Tang San dan terkejut mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak bisa melihat keponakannya. Dia berbicara dengan nada berbisik. Little San ini bukan masalah kecil. Anda juga tahu seberapa besar bisnis ayah Anda memengaruhi sekte saat itu, sebuah kesalahan yang dipalsukan, itu tidak mudah. 10 tahun masih belum selesai, apakah Anda yakin sudah menyelesaikan 3 persyaratan? Bukankah lebih baik bagiku untuk melihat ayahmu dulu? Tang San mengerutkan kening. Paman, apakah itu benar-benar kesalahan ayahku saat itu? Bahkan jika bukan karena itu, jangan bilang Spirit Hall akan melepaskan Clear Sky School kita. Tang Xiao tampak terganggu, kemarahan segera naik di matanya. Little San, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Meskipun ayahmu adalah adik lelakiku, aku masih tidak bisa melindunginya. Jika dia tidak membunuh Spirit Hall Supreme Pontiff saat itu, bagaimana Spirit Hall akan melawan kita dengan enteng? Ini sudah melewati penghakiman lama, perintah untuk mengusir ayahmu diturunkan oleh kakekmu. Ini adalah masalah yang sangat memprihatinkan. Anda hanya murid generasi ketiga, jika Anda mengatakan itu di depan para penatua, bahkan Anda mungkin. Tang San menarik napas dalam-dalam, menatap Tang Xiao. Maaf, Paman, aku terlalu impulsif. Hanya saja, saya benar-benar telah menyelesaikan 3 persyaratan yang diberikan oleh para penatua kepada saya saat itu. Saya masih akan merepotkan Anda untuk mengatur para penatua. Mereka berjanji bahwa jika saya dapat melakukan 3 hal ini dalam 10 tahun, mereka tidak hanya akan membiarkan saya mempersembahkan ritus kepada kakek, mereka juga dapat membiarkan ayah saya kembali untuk menawarkan ritus. Mengandalkan kekuatan mental level tak terbatasnya, kemampuan Tang San dalam aspek mental berada di atas bahkan ini mungkin peringkat 97 pamannya. Dia bisa merasakan betapa bersemangatnya pamannya sekarang, itu adalah emosi yang benar-benar tulus. Tang San pernah meragukan bahkan pamannya. Bagaimanapun, ayahnya diusir dari sekte dan pamannya adalah yang paling diuntungkan dan saat itu pamannya juga menyukai ibunya, jadi dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan balas dendam yang cemburu. Meskipun dia mengajarinya Clear Sky Nine Absolutes, Tang San masih tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kewaspadaannya terhadap pamannya. Hanya saja, ketika dia kembali kali ini pikirannya telah berubah. Seseorang dapat berpura-pura suasana hatinya, bisa berpura-pura kekuatannya dan juga berpura-pura sopan santun. Tetapi fluktuasi mental tidak bisa dipalsukan. Meskipun tidak mungkin bagi Tang San untuk melihat ke dalam hati Tang Xiao, ketika dia berbicara dan terutama ketika dia mendengar ayahnya kembali, fluktuasi mental dan suasana hatinya benar-benar bulat, sangat tulus. Itu adalah perasaan kasih sayang yang kuat di dalam rasa sakit. Dia ingin melihat ayahnya, tetapi juga tidak ingin melihat ayahnya kembali ke sekte untuk dikecam oleh para tetua dan murid sekte, yang dapat dimengerti Tang San. Itu juga hanya karena ini bahwa keraguannya terhadap Tang Xiao sepenuhnya dihapus. Bisnis ayahnya sebaiknya diperjelas di hadapan sesepuh sekte. Setelah Tang Xiao bergumam pada dirinya sendiri, dia perlahan mengangguk. Karena itu masalahnya, maka baiklah. Tang Long. Di sini. Tang Long buru-buru menjawab dengan hormat. Tang Xiao berkata, sampaikan perintahku, persiapkan 5 penatua di ruang tamu untuk membahas urusan. Iya nih. Tang Long menjawab dan buru-buru berbalik untuk pergi. Sebelum dia pergi, dia masih berpikir untuk menembak Tang San, tatapan yang agak mengagumi. Meskipun Tang Long masih belum punya waktu untuk berbicara dengan Tang San, dia masih sangat terkejut bahwa Tang San sudah mencapai peringkat 80.
Hanya saja, dia percaya bahwa Tang San benar-benar tidak akan bercanda dengan hal seperti itu. Tak lama kemudian, sosok 5 sesepuh berjalan di dalam barisan. Sama seperti dulu ketika Tang San pernah bertemu dengan 5 penatua, penatua kedua berjalan paling jauh di depan dan penatua ketujuh di belakang. Ketika mereka melihat Tang San, mereka setuju secara kebetulan untuk mengungkapkan keheranan, saling memandang. Jelas, mereka sudah menduga bahwa Tang Xiao yang mengadakan pertemuan akan berhubungan dengan Tang San. 4 penatua pertama langsung berjalan ke 4 kursi teratas di aula dan duduk, hanya penatua ketujuh yang pernah bertarung dengan Tang San melangkah langsung ke arahnya, menatapnya beberapa kali. Kamu kembali. Apa? Apakah ketiga persyaratan itu terlalu sulit? Anda masih memiliki beberapa tahun lagi, bekerja keras. Jangan kehilangan muka untuk Clear Sky School kami. Tepat pada saat ini, Tang San mengatakan sesuatu yang secara universal mengejutkan sehingga bahkan Tang Xiao dan semua ekspresi tetua Clear Sky School membeku secara bersamaan. Apakah Clear Sky School masih memiliki wajah untuk kalah? Apa katamu? Penatua ketujuh yang paling dekat dengan Tang San langsung marah. Sebuah telapak tangan menamparkan wajah Tang San. Tang San dengan lembut melambaikan trident seagot di tangan kanannya, hanya menghalangi telapak tangan ketujuh yang kesusahan saat menabrak. Gedebuk teredam bergema. Tang San tidak menggerakkan rambut, tetapi telapak tangan ketujuh itu bangkit kembali ketika membentur batang. Untungnya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia mungkin harus mengambil beberapa langkah ke belakang untuk mendapatkan keseimbangannya. Little San, omong kosong apa yang kamu katakan? Tang Xiao melangkah ke Tang San dalam hampir 1 langkah. Meskipun dia kelihatan menegur Tang San, dia menempatkan tubuhnya di antara Tang San dan penatua ketujuh. Saat ini, keempat tetua lainnya juga sudah melihat ini dan menatap Tang San dengan penatua kedua di depan. Wajah Tang San tenang, berbicara dengan acuh tak acuh. Itu bukan omong kosong, itu kebenaran. Di dunia Master Roh luar, berapa banyak orang yang masih tahu tentang Clear Sky School kami? Jika Anda menyebutkan Clear Sky School, bagaimana mereka akan mengevaluasinya? Hanya ketika kura-kura menarik kepala mereka ke dalam cangkang mereka. Apakah Clear Sky School masih memiliki wajah? Cukup. Tang Xiao meraung, satu telapak tangan menamparkan wajah Tang San. Kali ini, Tang San tidak menghindar, juga tidak membuat gerakan untuk melawan, dengan kaku menerima tamparan Tang Xiao. Hanya saja tamparan Tang Xiao hanya memalingkan wajahnya. Dengan seagot trident sebagai jangkar, Tang San tidak dipindahkan. Juga, sementara Tang Xiao tampak marah, tamparannya hanya menggunakan kekuatan 10%. Gumpalan darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi Tang San tidak bergerak untuk menghapusnya, sebaliknya mengangkat tangan kirinya dan mengulurkan 3 jari. Hari ini, aku punya 3 masalah di sini. Yang pertama, untuk membuktikan kepada para penatua bahwa saya telah menyelesaikan 3 persyaratan yang Anda ajukan kepada saya saat itu. Yang kedua, untuk menawarkan ritus kepada kakek bersama dengan ayah saya. Yang ketiga dan juga yang paling penting, saya akan membuktikan kepada ayah saya bahwa apa yang terjadi saat itu bukan pada ayah saya. Pada saat yang sama, saya juga akan meminta 2 tulang roh yang dibayar ayah saya untuk sekte itu. Kurang ajar. Penatua kedua yang tampak baik hati akhirnya berbicara, aura kuat yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menekan Tang San dari segala arah. Tapi yang mengejutkan, Tang San benar-benar berdiri di sana menghadapi tekanannya seolah-olah dia bahkan tidak merasakannya. Tang San, menurutmu di mana ini? Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk berbicara kepada kami seperti itu? Ketujuh, tangkap dia. Tuan Sekte, Anda juga telah melihat tingkah lakunya. Pertama-tama saya akan menanyainya tentang dosa tidak menghormati orang tua. Penatua ketujuh meraung. Cahaya hitam melonjak, Clear Sky Hammer tiba-tiba dirilis. Tepat saat dia akan bergerak,
Tang Xiao buru-buru menghalangi di depannya, berteriak. Tahan. Tang San masih tampak tidak berterima kasih, tertawa dingin. Ingin bertarung denganku. Di luar baik-baik saja. Sambil berbicara, dia mendorong tanah, membalik dengan trisula emas di tangannya, sudah meninggalkan ruangan. Tang Xiao merasa cemas. Little Sun, kamu. Sebelum dia selesai, penatua ketujuh di belakangnya sudah mengejar. Dengan tak berdaya, Tang Xiao juga hanya bisa melangkah keluar dan empat tetua lainnya juga mengikuti dari dekat dengan cahaya berbahaya yang berkedip-kedip di mata mereka. Tang San tidak hanya meninggalkan kamar, dalam beberapa lompatan ia sudah meninggalkan sekte, tiba di ruang terbuka yang datar di depan gerbang utama. Penatua ketujuh sangat cepat, dia terjebak hanya dalam sekejap mata. Nak, apakah kamu mengambil obat yang salah hari ini? Penatua ketujuh berteriak dengan marah. Tang San masih memiliki pendapat bagus tentang penatua yang lugas ini, tetapi hari ini dia ada di sini untuk keadilan bagi ayahnya dan tentu saja tidak akan menyerah. Dia berbicara dengan suara rendah. Penatua ketujuh, saya menghormati Anda sebagai penatua. Tetapi jika Anda bertekad untuk bertarung, jangan salahkan junior ini karena tidak sopan. Penatua ketujuh malah tertawa karena marah. Anak baik, saya melihat Anda telah menumbuhkan sayap Anda. Saya ingin melihat betapa tidak sopannya Anda. Saat itu dia kalah dari Tang San. Meskipun ia hanya menggunakan 40% dari kekuatan rohnya, di dalam hatinya ia selalu tidak berdamai. Tang San hanyalah raja roh saat itu. Telapak tangannya masih sakit karena rebound ketika dia menamparkan seagot trident tadi. Dalam amarahnya yang membara, dia tidak berniat menahan diri. Clear Sky Hammer di tangannya memegang sikap tirani yang mengesankan, menghancurkan langsung ke kepala Tang San. Tang San tidak melepaskan semangatnya. Menghadapi Clear Sky Hammer yang ketujuh, dia mundur setengah langkah, mengangkat seagot trident secara horizontal dengan kedua tangan, berteriak. Mulai. Saat Palu dan Polear bertemu juga ketika Howling Sky Douluo Tang Xiao dan empat tetua lainnya menyusul. Melihat sesepuh ketujuh dengan 9 cincin roh berkilauan menghancurkan Clear Sky Hammer-nya menuju Tang San yang tidak bersemangat dengan tekanan dari metai, Tang Xiao tidak bisa menahan pucat dengan ketakutan. Tapi sekarang sudah terlambat bahkan untuk menyelamatkannya. Terima kasih sudah menonton, lanjut ke video selanjutnya.